menantang ngasih uang 50 juta. Kalau ada dalil di dalam ayat Al-Quran haramnya mengucapkan Natal. Coba bayangkan. Ini ya, walaupun ada misalnya ada perdebatan pun ulama ada yang membolehkan, misal ada yang membolehkan dengan dalil yang begini. Tapi apakah benar pertanyaan seperti tadi? Mana ayat Quran yang melarang untuk mengucapkan Natal? Ya nggak mungkin. Semua sesuatu itu ditulis dalam Al-Quran secara rinci. Kalau sekiranya ada pun, orang ini nanti akan nantang lagi. Saya kasih 100 juta. Kalau sekiranya dalam Al-Quran dilarang mengucapkan selamat Valentine, selamat hari berhala apa misalnya ya. Kita nggak mungkin begitu. Kalimat-kalimat, kata-kata di dalam Al-Quran itu memang terbatas. Tetapi maknanya tidak terbatas. Itulah kedalaman lautan Al-Quran. Kita coba selami Al-Quran. Saya bisa nantang orang itu, yang nantang 50 juta itu saya tantang 51 juta lah, lebih mahal 1 juta. Ada nggak ayat yang melarang orang memborgol ibunya, misalnya, memborgol orang tuanya atau memukul orang tuanya? Nggak ada. Tapi secara makna ada. Sebab kalimat yang terbatas dalam Quran cukup pendek sekali. Wala taqul lahuma uffin. Jangan katakan jangan katakan kepada kedua orang tua. Tetapi makna yang tidak terbatas akan berkata, kalau berkata saja nggak boleh, apalagi melototnya dengan berkata-kata yang kasar, sumpah serapah, menendangnya, memukulnya, maknanya luas sekali. Atau sama seperti Al-Quran berkata mengharamkan daging babi. Ada nggak Al-Quran mengharamkan lemak babi, mengharamkan kulit babi, mengharamkan macam-macam? Nggak ada. Karena Al-Quran begitu. Ya, cuma kalau anak SD kan nggak bisa nyelam nih. Maka wajar dia ngasih tantangan 50 juta, 100 juta, 1 miliar pun mudah sekali begitu. Nantang orang-orang yang tidak bisa menyelam. Nah, hari ini teman-teman, biar kita nggak mudah terpancing yang begituan, biar kita benar-benar dapat merasakan ini nikmat Allah yang luas sekali kepada kita, kita butuh untuk meningkatkan hubungan kita dengan Al-Quran, bukan hanya sebatas membaca. Bagi kita yang awam, satu jembatan kuat yang menghubungkan antar teks yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, tulisan dari firman Allah Subhanahu wa taala, dengan problem-problem dasar dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mentadabburi Al-Quran. Jadi kata kuncinya adalah tadabbur. Buku ini membantu sekali. Makanya saya pingin program Iman Pet nanti ya ada pendidikan tentang literasi. Bagaimana anak-anakmu melihat ada buku di rumah kita. Jangan sampai nggak ada buku. Bagaimana anak-anakmu melihat bahwa ayahku akan mengaji akan apa. Saya sampaikan kepada teman, ini akan menjadi program paling panjang. Artinya nanti kita insya Allah ya kita bikin beberapa termin nanti. Satu termin itu mungkin sampai 30 pertemuan. Jadi dari jam 5 pagi atau 5.30 sampai jam 6 begitu, kita akan baca sama-sama ini buku. Ya, kita akan baca sama-sama gitu. Kita akan tadaburi, kita akan selami kedalaman maknanya sampai ke ujung problem kita. Itu arti tadabbur. Jadi mulai dari kita mengambil makna yang paling dalam di situ, lalu membuatnya dapat bekerja, membuatnya mengubahnya dari kata-kata tadi menjadi energi yang hidup dalam kehidupan kita. Ini tadabbur. Nah, buku Al-Quran Tadabbur wa Amal, aslinya gitu ya Ustaz Izzuddin ya, buku Tadabbur Al-Quran Tadabbur wa Amal itu terbit di Timur Tengah. Responnya luar biasa. Saya kalau setiap kali ngelihat bagaimana buku bestseller tentang keislaman di tempat aslinya, artinya para ulama-ulama berkumpul di dalamnya, ya kan, paling mu'tamad lah. Kita mengambil Islam itu dari akar-akarnya lah, yang paling mengerti bahasa Arab gitu loh. Maka yang paling tepat belajar Islam ya dari Arab atau dari Barat ya kan, harus dari situ. Bukan Islam bukan Arab, tetapi memahami Islam itu harus ada kemampuan yang luar biasa di situ. Nah, bagi kita awam ini, ada buku yang menghimpun 16 kitab tafsir populer ya. Di mana di sini disebutkan
di pengantar buku ini ya, dia sampai mengumpulkan dari buku-buku tafsir luar biasa itu ya, dari mulai At-Tabari, Al-Baghawi ya, kemudian Ibnu Atiyah, Qurtubi ya, itu sampai ya 16 kitab tafsir sampai yang tafsir As-Sa'di yang sekarang. Jadi ini menarik sekali. Buku ini menurut saya begini. Di rumah siapapun yang terdapat mushaf Al-Qur'an, maka minimal dia punya satu kitab tafsir gitu. Nah, kalau sekiranya berat sekali teman-teman memulai dari tafsir, di buku ini jawabannya. Bagaimana kita mentadaburinya? Ya, bagaimana kita mentadaburi? Ustaz, kenapa kita harus mentadaburi Al-Qur'an? Pertama tentu saja dia merupakan bentuk cara kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab Allah yang berkata begitu, ya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, apakah mereka tidak merenungi Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran ini bukan diturunkan dari sisi Allah, kalau sekiranya Al-Quran ini diturunkan bukan dari Allah, mereka akan menemukan ikhtilafan katsira. Mereka akan menemukan banyak kontradiktif, ya. Mereka akan menemukan banyak pertentangan, banyak ikhtilaf yang terdapat di dalamnya, ya. Dan bahkan kata ikhtilaf itu sendiri dalam Al-Quran cuma satu itu. Kalau sekiranya Quran ini dari sisi Allah gitu, kamu akan dapati banyak ikhtilaf. Kata ikhtilaf sendiri ada satu di dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kenapa kita harus tadabbur Al-Quran? Al-Quran ini adalah lautan yang penuh dengan mutiara-mutiara. Maka nggak mungkin cukup, kita akan terus gitu. Lautannya nggak bakal kering, mutiaranya nggak bakal habis gitu. Kenapa? Ya, kita harus berusaha untuk mengambil sebanyak mungkin mutiara-mutiara itu, karena kita semakin kompleks kehidupan kita, masalah-masalah kita, semakin kita butuh itu sebagai solusi bagi banyak kehidupan kita. Lalu yang ketiga, Al-Quran ini ketika ditadaburi dia seperti ngecas, seperti kita sedang recharge gadget kita, handphone kita. Karena itu Nabi SAW kita lihat pernah sering membaca satu ayat itu diulang berkali-kali. Itu buat apa coba? Kalau hanya mengambil pahala membaca, maka teruskan saja ayat-ayat yang lainnya. Karena yang penting bagaimana bisa khatam bacaannya lebih cepat lagi, ya kan? Tapi tidak, ini bukan tentang hubungan kita membaca dengan Al-Qur'an, bukan. Tapi tentang bagaimana kita recharge. Ya, persoalan hidup ini melemahkan kita. Kesedihan melemahkan kita, kegalauan melemahkan kita, persoalan anak melemahkan kita, persoalan ekonomi melemahkan kita, kata-kata tetangga melemahkan kita, ya, kejulitan netizen melemahkan kita. Lalu kita syahan, kita cas, ya, menjadi kekuatan luar biasa di dalam diri kita melalui ayat Al-Quran. Nabi pernah ya baca satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul ghafur. Ya, kalau nggak salah itu azizul ghafur. Nabi mengulang-ulang, ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, mengazab umatku, mereka adalah hamba-hambamu. Ya Allah, ya coba, in tu'adzibhum, jika engkau menyiksa mereka, mereka kan hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, engkau memang maha mengampuni, engkau memang maha perkasa, maha kuasa melakukan apa saja termasuk mengampuni. Itu diulang-ulangi Nabi sampai 10 kali lebih Nabi mengulanginya. Kalau engkau coba bayangkan, artinya Nabi mentadaburi itu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rasa yang berbeda, emosi yang berbeda, tekanan yang berbeda, ya, permohonan yang berbeda kepada Allah. Kamu mau mengazab hambamu yang melakukan dosa A, kalau engkau azab, dia kan hambamu juga. Kamu mau mengazab hambamu yang melakukan dosa B, kalau engkau azab, mereka kan hambamu juga. Engkau mau, Nabi seolah-olah sedang berkata, kita ahli dosa yang mana ini? Itu Nabi udah menghadap Tuhanmu dan berkata, ya Allah, kalau engkau azab mereka, mereka adalah
hamba-hambamu. Kira-kira begitu ya yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, tadabbur ini juga mengubah banyak kehidupan manusia. Kalau sekiranya hanya tilawah, membaca Al-Quran, nggak bakal berubah, nggak bakal. Ada satu radio, ya, siaran berbahasa Arab tapi milik Israel di udara dari London. Setiap pagi ketika membuka program, pertama kali acara hariannya itu dimulai dengan bacaan Al-Quran. Kenapa? Yahudi yang kata Allah nggak bakal ridha dengan kamu memutar Al-Quran. Karena dia tahu hubungan antara kita dengan Al-Quran tidak lagi kuat. Kalau hanya untuk menikmati lagunya, langgamnya, ya, kemudian untuk hiburan begitu saja, nggak memberikan perubahan apa-apa dalam hidup. Kita coba kita lihat. Ya, saya ingin bocorin teman-teman sekalian. Ini Al-Quran ya. Ini tadabbur, kitab tadabbur ini luar biasa ya. Jadi setiap halaman itu tetap diletakkan. Jadi ini 2 halaman dari satu halaman mushaf. Jadi nanti akan jadi 2 halaman begini dan tidak ada terjemahannya. Teman-teman bisa lihat terjemahannya secara lengkap di mushaf terjemahan. Sebab di sini akan fokus kepada tadabbur ayat-ayatnya. Ini menarik sekali. Artinya kita banget gitu, dekat banget dengan kehidupan kita, tapi dia dapat menyelami karena dia mengambil, dia membaca dari 16 rujukan utama tafsir ya, pilihan-pilihan dia yang sangat relate dengan kehidupan kita. Lalu kita coba ya, lalu dia coba ambil intisarinya, simpulkan kemudian mana yang paling dekat dengan kehidupan orang pada hari ini. Misal dia berkata begini, buka halaman pertama aja yang ada mushafnya, surat Al-Baqarah ya, halaman kedua maksudnya setelah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah nanti kita ketika mulai nanti ada episode panjang nanti ya, dan insya Allah ini menarik banget. Seperti ngaji aja teman-teman, daripada ngaji sendiri nanti habis subuh setengah jam kita ngaji sama-sama sekalian tadabbur ya. Kita akan itu nanti kita lakukan insya Allah di 2022. Sebentar lagi kita akan jadikan tahun 2022 ini tahun lebih dekat dengan Al-Quran, lebih akrab dengan Al-Quran, menyingkap rahasia Al-Quran. Allah berfirman, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Dia mengupas, mentadabburi kata hudan, petunjuk itu luar biasa. Dalam ayat ini misalnya, dia sampaikan hudan lil muttaqin. Allah tidak berkata hudan lil maslahatil fulaniyah. Quran ini petunjuk untuk kepentingan satu orang, kepentingan satu golongan. Enggak, Al-Quran tidak diturunkan untuk kepentingan satu golongan, tidak. Untuk kepentingan orang Arab, untuk kepentingan orang kaya, untuk kepentingan orang pintar, tidak. Dia umum berlaku, asal ada perangkat takwa di dalam dirimu. Allah juga tidak berkata hudan lisyai'il fulani. Petunjuk untuk kepentingan satu proyek misalnya, satu urusan. Juga Allah tidak bilang berkata begitu. Jadi ketika Allah menyebutkan dalam bentuk umum petunjuk, maka itu berarti baik petunjuk untuk hidup berkualitas di dunia, keajaiban hidup di dunia, atau nasib baik kita nanti di akhirat. Baik dalam urusan-urusan remeh, kecil ya menurut manusia, tapi itu banyak sekali membuat orang stres, membuat orang kemudian pesimis, putus asa. Padahal masalahnya kecil sekali. Kamu buka dong Al-Quran, ini petunjuk dari Allah. Ini masalahnya kecil banget. Oh iya ya. Cara kita melihat view Al-Quran dari apapun yang kita hadapi, itu tergantung kualitas kita mentadabburi Al-Quran. Kita pengen lihat ya. Kita ini pengen kalau ada sesuatu yang pertama kali hadir di dalam pikiran kita adalah apa pandangan Al-Quran tentang itu. Sebab kita melihat Dzalikal Kitab La Raiba Fihi Hudan. Karena dia adalah petunjuk, dia adalah rambu, dia adalah, maka kita ketika kebingungan dalam masalah apapun, kamu kebingungan masalah apa? Masalah anak Ustaz, masalah pasangan Ustaz, masalah pekerjaan Ustaz, masalah persahabatan Ustaz, masalah apapun hudan di sini. Iya kan? Ada masalah pokok, masalah cabang, masalah dunia, masalah itu ditulis di sini. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melakukan nanti majelis tadabbur metode aplikatif ini, kita akan sampaikan itu. Itu baru satu poin dari tadabbur. Tapi nanti ada lagi makna-makna ayat.
makna ayat itu gunanya apa? Apa gunanya? Bukan seperti terjemahan, bukan, tapi diambil satu kata. Biar kita tahu kata ini terambil dari kata apa, akar katanya apa. Kenapa Quran menggunakan kata ini? Ini menarik sekali. Ini mengasyikkan sekali. Kalau Anda pingin ya wisata hati yang paling bermakna, yang paling berkualitas, maka selamilah ya. Mari kita snorkeling ke dalam samudra Al-Quran. Lalu kemudian ini yang lebih menarik lagi dari buku ini adalah ada bagian praktik ayat. Jadi bagaimana ayat-ayat itu kemudian dapat kita terapkan secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi misalnya disebutkan di sini, buatlah perhitungan terhadap dirimu berkaitan dengan masalah sholat dan perhatikan dengan seksama. Subhanallah, ini keren banget ya. Ketika Allah berkata, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari harta mereka. Coba lihat. Disebutkan di sini. Saya ingin teman-teman baca, lihat. Iman terhadap perkara gaib merupakan keberuntungan bagi hati. Kita kan nggak pernah ngelihat angel itu, ya. Kita kan nggak melihat sudut itu dalam memandang ayat ini. Jadi ketika kita berkata, kenapa Allah gabungkan iman kepada gaib, mendirikan sholat, membayar zakat? Ternyata ada cara pandang dari Qurtubi yang dia sampaikan dengan ringkas di sini, tapi jauh banget bagi hati. Iman kepada yang gaib merupakan keberuntungan bagi hati. Mendirikan sholat merupakan keberuntungan bagi badan. Sedangkan menginfakkan sebagian rezeki merupakan keberuntungan bagi harta, atau keberuntungan bagi mujtama, keberuntungan bagi masyarakat. Subhanallah. Ya, ini baru satu halaman. Kita coba terus bersama Al-Qur'an. Ayo kita bukan hanya khatam tilawah, tapi khatam tadabbur. Demikian ya Mas Bayu, kita bisa serahkan langsung ke Ustaz Izzuddin. Mungkin Mas Bayu kita langsung silakan Ustaz Izzuddin. Masya Allah. Saya boleh pinjam dulu Ustaz. Masya Allah, ini bagus banget emang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, terima kasih Ustadz Faris, mursyid saya, pembimbing saya, saudara saya, ayah saya, sekaligus kawan saya, Masya Allah. Selalu senantiasa buat membimbing saya selalu. Dan insya Allah tentu ini adalah pertemuan yang berbahagia ya. Alhamdulillah saya bahagia sekali bisa bergabung dengan kawan-kawan sekalian insya Allah untuk membahas satu buku ini. Buku menarik ya, Tadabbur Al-Quran Aplikatif. Memang terkadang kita itu punya harapan gitu Ustadz Faris ya, terutama bagi masyarakat awam itu, Ustadz, bagaimana cara kita untuk menjadi orang ahlul Quran, Ustadz? Nah, padahal kita ini kan susah sekali menghafalkan Al-Quran, itu berat ya. Lalu terkadang baca itu masih belajar tahsin yang kadang makhorijul hurufnya begitu sulit, rumit dan lain sebagainya gitu. Tapi terkadang ya tadi cita-cita seorang awam ini bagaimana untuk menjadi ahlul Quran. Nah, itu kan adalah cita-cita yang mulia. Nah, maka dari itu kita melihat ya, atau kita mencoba untuk mengambil angle lain. Bagaimana kita menjadi ahlul Quran, ya, bagaimana kita menjadi orang yang begitu dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, tetapi dengan metode tadabbur. Nah, karena memang metode tadabbur ini memang sangat menarik ya. Kalau misalkan kita baca kitab-kitab tafsir, baca Al-Quran hanya sekedar tulisannya saja, terkadang kita baca terjemahannya kita juga nggak paham, Ustaz, gitu ya. Betul banget. Hanya sekedar baca terjemahannya saja, ini maksudnya apa, kan kurang begitu jelas. Kalau toh kita hanya membaca ayat-ayatnya saja, ya sudah, kita membaca hanya huruf-hurufnya saja, tetapi apa efek yang bisa masuk ke dalam diri kita? Nah, itu kan agak sulit di situ. Nah, maka dari itu tujuan dari adanya buku ini ya, penerbitan buku ini adalah untuk memberikan rasa ketenangan ya, memberikan rasa haus kita terhadap ilmu ya, ilmu terhadap Al-Qur'an. Nah, maka dari itu tentu sangat mulia sekali. Kita insya Allah akan mencoba mengkaji kitab ini, kita akan mengkaji buku ini dengan seksama karena betul-betul relate sekali dengan kehidupan kita di situ. Ya. Dan satu lagi yang menarik tadi Ustadz, memang ada satu hal yang menjadikan buku ini itu berbeda dengan buku-buku yang lain, yaitu tentang adanya tanya jawab di sini, Ustadz. Ada tanya jawab. Jadi menarik. Jadi kawan-kawan kalau memiliki buku ini coba kita lihat ya. Di sini ada pertanyaan ya. Misal contoh di situ, bagaimana seseorang menggapai kebahagiaan yang sempurna. Nah,
Jadi dimulainya dari pertanyaan. Nah, artinya memanaskan pikiran kita. Oh, ini menarik sekali di situ. Nah, akhirnya di dalam buku ini dijawab dengan melalui pendekatan Al-Qur'an di sana. Nah, itu menarik sekali ya. Artinya memang kita diminta untuk mentadabburinya dengan secara sempurna. Bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi kita juga dirangsang dengan berupa pertanyaan di situ. Baik, saya akan ambil satu contoh lah ya, yang sangat menarik dalam surat Al-Maidah. Mungkin teman-teman bisa dibuka dalam surat Al-Maidah ayat 2 di situ. Kita mengambil sisi terakhir dari surat Al-Maidah. Kita lihat di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Baik. Kalau kita baca terjemahannya di sini kan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tolong menolong dalam hal kebaikan maupun dalam hal ketakwaan. Udah biasa tak kita dengar tak? Nah, itu udah biasa. Ya, maka itu kita cobalah melihat hal lain. Sekarang saya mulai dari kebiasaan diri kita ya, atau kecenderungan beberapa masyarakat urban. Masyarakat urban itu kan biasanya sangat individualistik gitu ya, atau banyak manusia itu kan individualistik, hanya memikirkan dirinya sendiri, kemaslahatan yang dia dapatkan untuk dirinya sendiri, dan terkadang bahkan pelit untuk keluarganya. Di situ kan memang ada di sana ya. Jadi artinya manusia itu hanya memfokuskan, hanya cenderung untuk memikirkan dirinya sendiri di situ. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan formula yang sangat menarik, bahwa kita ini tidak bisa hidup dengan sendiri. Karena kita berhidup bertetangga, kita hidup berkeluarga, maka di situ perlu adanya ta'awun. Ya, perlu adanya kolaborasi, perlu adanya kerjasama. Itu jawab pertanyaan tadi, Ustaz ya? Nah, betul. Nah, maka dari itu pertanyaannya tadi ya, bagaimana seorang menggapai kebahagiaan dengan sempurna. Nah, ini nanti bagaimana kita memahaminya dari ayat ini. Perspektif itu ya, perspektif kualitas itu. hidup bahagia. Betul, perspektif hidup bahagia. Pertama dengan kolaborasi, tapi juga tidak hanya sekedar kolaborasi aja, Ustaz. Tapi juga kolaborasi yang benar. Nah, gimana di situ disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dengan kebaikan dan ketakwaan. Lalu ada sisi pertanyaan lah, sisi kebahagiaannya di mana di situ kan, Ustaz ya? Iya. Sisi kebahagiaan di mana? Dari pertanyaan ini kan ya, bagaimana seseorang menggapai kebahagiaan sempurna. Sekarang gini, kawan-kawan. Kalau kita lihat ya, beberapa orang itu merasakan atau sulit menggapai satu kebahagiaan itu karena memang dia memberikan porsi besar terhadap ridho manusia. Ya, artinya memberikan hanya berfokus kepada mengharap ridho manusia. Cukup itu saja di situ. Akhirnya kekecewaan itu terjadi. Coba bayangkan misalkan dalam pekerjaan kita hanya memfokuskan diri kepada janji-janji yang diberikan kepada bos kita, misalkan untuk diberi bonus di akhir tahun misalkan, tapi ternyata waktu kita di akhir tahun kita nggak dikasih bonus, akhirnya kecewa kita di situ. Alasan COVID. Alasan COVID. Nah, jadi kita hanya memberikan porsi besar kepada ridho manusia di situ. Akhirnya apa? Kekecewaan itu terjadi di situ. Nah, tetapi kita perlu lihat dari sisi lain, bahwa sesungguhnya ada satu zat ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah untuk mengingkari janjinya. Artinya ketika kita hanya bergantung kepada diri manusia ya, yang dimana ketika kita hanya fokus pada bergantung pada diri manusia, otomatis kita akan mendapatkan banyak sekali kekecewaan. Nah, seperti itu. Tetapi ketika orientasi kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, nah kebahagiaan ada di situ. Ya, kebahagiaan di situ. Nah, maka dari itu sekarang cobalah kita lihat ya di sini jawaban terhadap pertanyaan yang ada di buku ini. Di sini ada nukilan dari Al-Imam Al-Mawardi, di sini katakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memotivasi orang-orang yang beriman agar saling bekerja sama dalam kebaikan ya, dan berbakti, dan disandingkan dengan ketakwaan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada tolong menolong itu kerjasama tadi ya, dalam hal kebaikan, dalam hal kebajikan, dan dalam hal ketakwaan. Tapi di sini yang menariknya, karena dalam takwa terkandung ridho Allah. Nah, di sini ya, yang disandingkan dengan ketakwaan kepadanya, karena dalam takwa terkandung ridho Allah. Dan kebaktian atau kebajikan atau kebaikan terkandung di ridho masyarakat atau di ridho manusia.
Maka barang siapa mampu menyatukan antara ridho Allah dan ridho manusia, maka ia telah menggapai kebahagiaan yang sempurna dan kenikmatan. Nah, jadi itu adalah jawabannya dari pertanyaan ini. Menarik sekali ya. Jadi ada pertanyaan lalu dijawab dengan sangat komprehensif di situ. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian, ini merupakan buku yang sangat luar biasa ya. Bukan hanya isinya saja yang berbobot, tetapi juga metode pengemasannya untuk dapat memberikan pelajaran indah bagi diri manusia itu sangat luar biasa. Nah, maka dari itu untuk menjadi ahlul Quran kita bisalah mengambil faedah dari kitab ini, faedah dari buku ini, agar kita bukan hanya sekedar orang yang rajin bertilawah di situ saja ya, rajin bertilawah dan membaca artinya saja, tetapi juga kita mampu untuk mentadabburi Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an itu bisa mampu ya menjadi obat bagi kita, menjadi syifa bagi diri kita, sehingga diri kita itu makin menjadi lebih baik dan bisa memberikan manfaat ya bagi agama kita. Mungkin itu saja dari saya. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Iya. Ini baru bocoran dikit-dikit Mas Bayu. Ya. Ya, teman-teman framingnya tetap di Ustadz Faris dan Ustadz Izin. Tapi gini, Ustadz Izin, Ustadz Faris tahan dulu. Ada beberapa pertanyaan mulai masuk. Teman-teman silakan. Nanti ada yang bertanya. Nanti ada 2 pertanyaan sudah masuk. Tapi Masya Allah bagus. Saya kasih clue sedikit teman-teman. Teman-teman akan ikut rangkaian teaser 4 episode ya Ustadz ya. Kurang lebih ya. Kita kasih bocoran. Apa yang akan kita bahas? Pertama, tadabbur ayat-ayat galau teman-teman. Masya Allah. Ayat galau apa saja dan apa tafsirnya, tadabburnya, itu nanti kita bahas. Lalu tadabbur ayat-ayat belanja dan koleksi. Masya Allah. Sampai suka belanja dan koleksi, baik atau enggak nih, ayo kita tadabburin besok ya teman-teman ya. Kemudian ada tadabbur ayat-ayat wisata dan kuliner. Nah, ini kita kolaborasi dengan Ustazah Najah insya Allah ketika waktu beliau mudah-mudahan berkenan. Lalu juga ada tadabbur ayat-ayat hidup minimalis. Nah, sekarang nih Ustaz Izzuddin, tren-tren orang yang hidup minimalis, bagaimana Al-Quran melihat hal ini, begitu ya teman-teman ya. Jadi ada 4 sesi, ayat galau, ayat belanja dan koleksi, wisata kuliner, kemudian ayat-ayat hidup minimalis. Teman-teman jangan lupa nanti beberapa hari ke depan kita akan sharing bagaimana cara mendaftarnya, kemudian bagaimana cara beli bukunya, nanti juga kita akan sampaikan lebih lanjut. Ada beberapa channel dan cara teman-teman bisa ke Tibastop, salah satunya nanti kita informasikan di sana. Lalu juga bisa lewat website Imampet. Kita insya Allah kalau nggak salah sudah ada beberapa yang mulai bertanya. Cek ya teman-teman, bagi yang belum punya akunnya di website Imampet, segera teman-teman untuk bisa mendaftar begitu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman, berikutnya kita akan bahas tentang di 4 sesi. Ada ayat-ayat galau, tadabbur ayat-ayat galau, tadabbur ayat-ayat belanja dan koleksi, tadabbur wisata dan kuliner, tadabbur ayat-ayat hidup minimalis. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak ketinggalan, miliki segera bukunya dan ikuti juga programnya. Kalau saya nggak beli bukunya, ingin ikut program boleh nggak? Boleh, tapi biasanya akan lebih maksimal kalau teman-teman juga punya bukunya. Biar nanti bisa ikut Ustadz baca apa, teman-teman bisa juga melihat. Dan menariknya teman-teman, memang sekali lagi ini bukan hanya sekedar buku, tapi juga ada sesi aplikasinya. Sehingga teman-teman sekali lagi, dan Ustadz Izzuddin, Ustadz Faris, saya beberapa kali menemukan DM teman-teman ke saya, bagaimana kok kalau saya baca Al-Quran, baca terjemahannya, saya mau merasa yakin bahwa Al-Quran ini nggak masuk logika. Bayangin teman-teman, salah tafsir Ustaz. Saya nggak tahu apakah terlalu banyak belajar, ataukah juga ada multi tafsir yang dia juga nggak paham. Sekali lagi teman-teman, pentingnya ilmu berguru juga. Dan jangan salah paham dan jangan salah tafsir juga. Makanya paling penting untuk menyelaminya lebih lanjut lewat apa? Lewat tadabbur. Makanya teman-teman mudah-mudahan nanti bisa bergabung di sesi kita berikutnya di bulan Januari teman-teman ya. Mungkin sehari 2 hari ini kita akan launching beberapa registrasi pendaftarnya. Begitu ya, Ustadz Faris dan Ustadz Izzuddin. Ya. Ada beberapa pertanyaan, kita coba jawab. Bismillah teman-teman, silakan. Apabila ada resen ingin bertanya langsung ke Ustadz juga boleh. Nanti kita coba unmute ya teman-teman, bertanya langsung ke para guru kita yang ada di depan ini. Lalu pertanyaannya adalah, saya izin cek ya. Assalamualaikum Ustadz, bisa beli di mana buku tadabburnya ya Ustadz? Kali ini karena kita launching di Imampet, teman-teman cek ya di website Imampet, di sana ada informasi lebih lanjut dan harga segala macam, dan kita akan promokan ya Ustadz ya, kalau nggak salah ya. Iya, kita akan promokan. Jadi nanti kan kita akan informasi lebih lanjut berapa diskon harga khusus untuk teman-teman, terutama bagi teman-teman yang nanti kedepannya akan ikut program sekitar 30 sesi ya Ustadz ya, kalau nggak salah ya, 30 sesi setiap ba'da subuh teman-teman, yang nanti mudah-mudahan teman-teman bisa istiqomah ya, istiqomah habis sholat subuh, tadabbur Al-Quran dan tafsir di dalamnya, itu ada program khususnya nanti. Jadi
ikuti ya teman-teman. Tapi ingin beli bukunya ada, nanti ada diskonnya juga. Cek website Imanpet ataupun cek IG tiba.id, itu salah satu lini muamalah Imanpet ya teman-teman. Kemudian saya izin mungkin ke Ustadz Faris sebelum nanti saya ke Ustadz Izzuddin. Ada pertanyaan dari Mbak Fauzia teman-teman. Ustadz, apa bedanya metode tadabbur dengan tafsir? Selama ini jika kita ingin mengetahui lebih dalam makna suatu ayat, kita akan membaca tafsir. Tafsir dari para ulama yang sudah paham ilmunya, Ustaz. Apa bedanya tafsir dan tadabbur, Ustaz? Baik. Jadi dari kata tadabbur itu terkandung makna sampai dari pangkal sampai ke ujung, Mas Bayu. Jadi bagaimana kita bukan hanya mengeluarkan mutiara-mutiara yang terdapat dalam ayat, tapi juga dapat meletakkan mutiara itu di mana. Kan rumah bagus, beli interior bagus semua, tapi ini taruhnya di atas tempat sepatu, harusnya ditaruhnya di meja makan. Betul. Ini taruhnya itu yang kita lakukan, ya kan? Kita mau lihat benda ini bagus apa tidak dulu, itu gunanya tafsir tadi. Tapi kemudian bagaimana kita meletakkannya dalam kehidupan, itu dari tadabbur. Artinya kalau ingin benar-benar ini bertenaga untuk kita, itu melalui tadabbur. Di samping memang kajian tafsir ini kalau mendalam, dia pasti akan sampai kepada situ juga, gitu loh. Tapi kita akan melihat bagaimana keterbatasan yang dimiliki oleh orang awam, gitu loh, dalam merilit antara kenyataan hidupnya yang pahit dengan teks Al-Quran yang manis, kan begitu. Gimana itu menggabungkan? Itu kan luar biasa itu. Saya ngelihat di buku ini, benar-benar dia setia banget, Mas Bayu. Dia memilih dari 16 kitab tafsir, tapi dia setia banget tidak menjadikan buku ini berat seperti baca tafsir. Tapi memang hal-hal yang langsung dapat kita ambil, ya, kita bawa interior tadi, kita letakkan di tempat yang pas tadi. Dan kita nggak kebayang sama sekali. Artinya begini, teman-teman sekalian, dengan apa yang saya pelajari, ya, terbatas sekali. Tapi saya yakin teman-teman, ada banyaklah kita membaca kitab tafsir itu. Tapi setiap kita membaca satu kitab tafsir, kita itu menemukan satu sudut baru yang betapa luar biasanya ayat ini. Saya berikan contoh lagi di sini, teman-teman. Karena itulah saya sebenarnya, Mas Bayu, pingin Imanpet ini bukan cuma jual bukunya sebenarnya. Artinya teman-teman itu bukan cuma beli bukunya, bukan, gitu loh. Tapi memang kita coba melakukan ini program secara bersama-sama. Biar kita juga dapat cara ngelihatnya, cara membacanya, cara membuat dia ini menjadi energi yang benar-benar optimal untuk kehidupan kita. 30 pertemuan itu misalnya kita buat di seminggu itu 3 kali, itu selama 3 bulan misalnya, teman-teman sekalian. Bayangannya begitu ya, kemarin kita di Raker kita bilang begitu. Teman-teman mungkin ada yang miss beberapa pertemuan, nanti mungkin bisa lihat rekamannya, atau juga tidak sempat pun sebenarnya kita akan tetap tidak rugi sama sekali. Teman-teman bisa terus ikut itu. Artinya pendaftaran ini ketika sudah berjalan pun ada yang mau daftar pun kita akan berikan itu. Dan kita pengen ya program ini kita package ya, teman-teman dapat bukunya langsung. Tapi harganya di bawah harga bukunya gitu loh. Kita pengen begitu. Gak tahu saya, urusan Mas Bayu lah itu ngaturnya gimana. Namun publish rate buku ini ya nanti kita jual dengan program 30 pertemuan. Karena saya berpikir inilah wakaf saya, seperti yang Allah sampaikan, Nabi SAW sabdakan, ya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu itu yang mengajarkan Quran dan belajar Al-Quran. Yuk kita sama-sama belajar yuk gitu loh. Daripada subuh kita tidur ada 30 menit dulu. Ya insya Allah nanti bakal lebih sih. Tapi biar yang baru-baru merasa aduh tiap subuh gimana nih nanti, enggak ya. Ini berat itu hanya pertama aja nih Mas Bayu. Nanti kita kalau udah biasa itu seger banget ya. Dan otak lagi fresh. Kita olahraga bagi jiwa, olahraga bagi pikiran, ini luar biasa bersama ayat-ayat Al-Quran ini. Coba saya berikan contoh lagi dikit. Ini nggak murni dengan seperti pertanyaannya. Di surat Al-Ahzab ayat ke-16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yanfa'akumul firar in farartum minal maut awil qatl wa idzan la tumatta'una illa qalila. Katakanlah, lari itu sekali-kali tidak berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau dari pembunuhan.
Ini bicara tentang perang, ini bicara tentang kondisi. Tapi bagaimana ketika ditadaburi ayat ini bicara tentang bagaimana takdir bekerja. Bagaimana hukum sebab akibat itu tidak ada artinya ketika berhadapan dengan qada dan qadar. Ini relate banget. Suatu sebab bisa berguna selama tidak berlawanan dengan qada dan qadar. Jika qada qadar sudah datang, maka semua bentuk sebab akan sirna dan tidak akan berguna apa-apa bagi seseorang. Ketika qada qadar datang, maka semua bentuk wasilah yang dipikirkan bisa menyelamatkan seseorang tidak akan berfungsi apapun. Diambil dari tafsir As-Sa'di. Kemudian di petunjuk, ini tadi di bagian tadabbur. Jadi di setiap halaman itu ada tadabbur, ada makna kata, ada praktik ayat, ada petunjuk-petunjuk, rambu-rambu. Lari dari tempat-tempat yang dipenuhi dengan situasi sulit, bahaya dan perjuangan yang penuh ancaman, tidak akan bisa menambah umur dan tidak pula menunda ajal. Bahkan, ini dijelaskan lagi. Ini kan hal-hal yang kita nggak berpikir seluas itu. Ternyata Syekh As-Sa'di melihat seluas itu. Lalu ini yang diambil sama dia. Lalu ada lagi yang diambil dari Qurtubi. Ada yang lagi diambil dari Ibnu Ashur. Ada yang diambil. Ya, kalau kita mengkaji tafsir, Bu Fauzia ya, kita butuh luar biasa. Tafsir itu ada misalnya analitik tafsir atau tafsir tahlil. Itu satu kata per kata, satu kalimat, urutan kata, urutan kalimat, itu semua dibahas semua gitu. Ya, dan itu menarik sekali. Insya Allah kita seandainya kita nggak sempat pun generasi berikutnya sempat, tapi kita harus memulainya hari ini dengan yang lebih sederhana. Itulah dengan tadabbur ini, insya Allah. Baik. Jadi sebetulnya teman-teman ada satu ketika Iman Pet mencoba menseriuskan ya beberapa program, sempat sounding Ustaz, tadabbur Quran gimana Ustaz? Iya. Ternyata Ustaz bilang jangan Mas Bayu, saya itu sirah gitu ya. Jadi ini memenuhi kerinduan saya lah. Beliau tuh bahas tentang tadabbur gitu. Tapi juga dipenuhi lewat buku. Karena teman-teman duduk saja, kemudian tidak melihat bukunya atau judulnya juga kita sebetulnya tidak ada masalah, tapi nggak komplit. Nah ini mudah-mudahan teman-teman bisa maksimalkan gitu ya. Tapi teman-teman Iman Pet ya, sahabat Iman Pet ini insya Allah udah mengerti Mas Bayu bahwa tone Iman Pet itu kelas. Artinya kita belajar memang pengen agama ini lebih dalam lagi agar itu yang memberi energi luar biasa. Artinya hijrah ini harus naik kelas. Nah, kita nemani orang naik kelas nih insya Allah. Betul. Coba. Baik. Jadi teman-teman hijrah itu juga jangan hanya teman-teman hijrah dari satu kajian ke kajian ya, tapi teman-teman serius dalam belajar duduk manis, lihat Quran di dalamnya, tadabburkan. Itu salah satu hal yang poin penting teman-teman. Nanti saya nggak tahu tentang tafsir, makanya kita belajar bareng lewat tadabbur ini gitu ya. Kita izin teman-teman dan Ustaz ke beberapa pertanyaan berikutnya. Agak kurang jelas, tapi saya coba mudah-mudahan teman-teman nanti bisa tambah tanya. Apabila ada resen, teman-teman boleh juga ya. Nanti di bagian atendi, ada yang hadir juga Mas Usama, beliau dari Pustaka Al-Kausar. Mudah-mudahan boleh ya, Mas Usama, nanti resen kita unmute, supaya mungkin kasih sedikit clue apa spesialnya dan menariknya tentang buku ini gitu ya. Mas Usama boleh ya, nanti resen, sambil saya cek beberapa pertanyaan teman-teman yang lain. Dari Bu Retna, Assalamualaikum, saya izin ke Ustaz Izzuddin. Izin bertanya Ustaz, apakah tadi tentang pernyataan tentang ridha Allah dan ridha manusia? Seperti hablum minallah dan hablum minanas. Mungkin maksudnya apa nih Ustaz ya? Kalau tafsir atau tadabburnya tentang hablum minallah dan hablum minanas Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, saya mulai dari ridho dulu ya. Ridho Allah dan ridho manusia gitu kan ya. Ridho itu kan artinya bahasa Indonesia mudahnya itu kan rela gitu kan ya, kerelaan atau apa namanya ya perizinan dari seseorang gitu kan. Nah, maka kalau misalkan yang dimaksud daripada ridho tersebut itu ya ridho manusia, ya ridho Allah, maksudnya itu adalah bagaimana seseorang tersebut itu ya itu merelakan atau melaksanakan sesuatu bagi orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan contoh ketika tadi ya, misalkan saya analogikan tadi dengan satu karyawan dengan bosnya gitu kan ya. Kalau misalkan bosnya dalam satu perusahaan dia menjanjikan adanya bonus di akhir tahun misalkan ya, untuk jalan-jalan lah, untuk traveling, untuk safar kemana, untuk karyawannya bersama keluarganya di sana gitu. Nah, artinya kan sebagai seorang manusia, orang karyawan, dia berharap ada harapan yang luar biasa nih dari bosnya ini kan ya. Maksudnya dia tuh mengharap ridho dari bosnya untuk memberikan
bonus kepada karyawan tersebut di sana. Nah, di situ. Nah, itu ya maksud daripada ridho tersebut. Artinya mengharapkan satu hal yang memang akan dijanjikan, ada yang direlakan dari bosnya untuk karyawan tersebut, berupa apa? Berupa bonus tersebut di situ. Nah, adapun kalau misalkan kaitannya dengan hablum minallah, hablum minannas, ya memang ada kaitannya memang di situ ya. Keridhoan itu juga nanti akan berakibat kepada eratnya hablum minannas. Kalau misalkan antar manusia, misalkan antara keridhoan seorang bos tadi kepada karyawan tadi dengan memberikan berupa bonus ya, maka otomatis akan terjadi namanya hablum minannas yang baik di situ. Nah, hablum minannas yang baik. Nah, begitu pula juga ketika kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada kita semua ini, barang siapa ingin tenang, nah baca Al-Qur'an. Barang siapa ingin tenang, tadabburi Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita mengharap atas janji Allah Subhanahu wa taala itu. Dan ketika kita sudah memiliki akses ya, kita sudah memiliki akses dan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hablum minallah kena di situ. Jadi seperti itu kurang lebihnya Mas Bayu. Makanya penting di dua-duanya ya, karena saling betul. Baik. Jadi nggak boleh dipecah-pecah. Iya. Harus relate teman-teman. Nah, mungkin ya teman-teman untuk bisa kenal lebih lanjut tentang tadabbur ini teman-teman. Itulah penting kita belajar bersama. Dan sekali lagi teman-teman, mengerikan sekali kalau kita cuma tahu terjemahannya, kemudian terjadi multitafsir, teman-teman tidak bisa taburkannya. Nah, itu yang kita khawatir teman-teman ya. Baik, bismillah, kita izin pertanyaan berikutnya dari Mbak Devi Noviana. Mas Bayu, apakah program ini bisa diikuti oleh anak-anak juga, khususnya anak-anak remaja usia 14 tahun ke atas? Ustaz Faris, silakan Ustaz. Bisa nggak untuk anak-anak remaja usia 14 tahun ke atas, Ustaz? Apa? Tadabbur. Belajar tadabbur ini. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab ya. Bahwa saya malah pinginnya ini program menjadi program keluarga. Jadi manfaatnya nanti bukan hanya secara substansi Al-Quran, tetapi manfaatnya menjadi manfaat kebiasaan baik di rumah. Kita pinginkan keluarga ini menjadi keluarga yang ahlul Quran. Kita pingin yang dekat dengan Al-Quran itu juga bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Karena nggak mungkin dapat menciptakan keluarga yang sakinah kalau yang bergerak menuju Allahnya itu cuma satu pihak. Kita kan nggak mau begitu. Kita mau bahwa semua keluarga terlibat di situ. Kalau anak umur 14-15 tahun udah bisa banget. Bahkan sekiranya ada anak-anak di umur di bawah itu misalnya sudah mengerti, beberapa anak SMP itu ada yang sudah ikut mengerti ya. Cuma memang lebih baik ini adalah untuk anak-anak minimal SMA lah ya. Walaupun SMP juga bisa dengan penjelasan ibu yang mendampingi atau bapak yang mendampingi. Jadi nanti saya akan jelaskan, atau Ustadz Izzuddin nanti pada sesi Ustadz Izzuddin akan menjelaskan, baru kemudian orang tuanya interaksi dengan anaknya di rumah. Bisa nggak dia nangkap nggak apa yang dia lakukan itu? Karena kan nanti anak-anak ini kan lebih mudah menangkap kalau itu berkaitan dengan kehidupan mereka, kasus mereka. Jadi seorang ayah yang tahu 2 hari yang lalu kejadian pas banget ini sama anaknya, dia akan bilang, tuh dek, kamu kemarin begini, ternyata Allah pinginnya begitu loh. Itu seperti kata Ustadz Izzuddin, begitu. Itu malah bagus banget. Jadi ada pahala jariah pula dari orang tua kepada anak ketika dia membersamai anaknya lebih dekat dengan Al-Quran. Kira-kira begitu, Mas Bayu. Baik, Masya Allah. Jadi bisa ya teman-teman, usia senja pun bisa teman-teman. Kenapa? Karena saya sempat baca, cukup ringan sebetulnya ya Ustaz ya. Tidak seseram apa yang dibayangkan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman karena jarang belajar bersama soal tadabbur, sehingga melihat tafsirnya saja nggak paham Ustaz. Biasanya begitu. Ya, saya kasih contoh satu dikit. Baik, ya, yang mudah lain ini ada satu contoh menarik sekali nih, mudah sekali untuk difahami dalam surat Al-Baqarah 202. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan dan Allah Maha cepat perhitungannya. Jadi hisabnya Allah itu maha cepat. Nah, di sini ada pertanyaan menarik ini Ustaz. Bagaimana Allah itu meminta pertanggungjawaban dari umat manusia padahal jumlahnya sangat banyak? Nah, jumlahnya manusia itu banyak. Gimana caranya Allah?
Tapi Itu disampaikan ya. Pertanyaan itu pun pertanyaan ada itu di situ. ada di sini, Ustaz. Masya Nah, Allah. tapi jawabannya lebih mantap lagi, Ustaz. Iya. Di sini menukil perkataannya sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Ketika pernah ditanya, bagaimana Allah meminta pertanggungjawaban manusia padahal jumlah mereka sangat banyak. Ada pertanyaan gitu juga. Subhanallah. Menarik jawabannya Ali bin Abi Thalib. Itu mau dijawab sekarang atau nanti pas teaser 4 pertemuan? sekarang aja ya. Kasihan. Iya. Masya Allah. Baik. Menarik. Benar-benar menarik. Nah, ya. Jadi gimana caranya Allah Subhanahu wa taala menghisap manusia yang begitu banyak ya? Ini menarik jawabannya Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Allah melimpahkan rezeki kepada mereka meskipun jumlah mereka sangatlah banyak. Nah, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghisap manusia dengan begitu banyak sebagaimana Allah mampu memberikan rezeki dengan begitu banyak kepada manusia yang jumlahnya banyak begitu. Ini kan logika-logika yang mudah untuk dicerna baik untuk anak-anak SMP, SMA, bahkan yang sudah lanjut di situ ya. Nah, mungkin itu saja Mas Bayu. Jadi teman-teman, saya sih penasaran Ustaz. Penasaran benar banget ikut programnya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bergabung di Allah mudahkan teman-teman ya. Pemasannya lewat mana? Nanti kita chat lagi teman-teman. Tadi nggak masuk ya chat dari admin. Nanti kita izin untuk bisa di chat lagi ya Ustaz. Ke WA admin teman-teman. Tapi kalau teman-teman hari ini menerima link dari admin, WA admin silakan chat juga bisa langsung sih. Karena kemarin tadi malam dan tadi pagi kita blast reminder lagi untuk teman-teman bisa bergabung dalam kegiatan program hari ini teman-teman. Dan teman-teman bisa cek juga sebetulnya ke nomor WA admin yang memberikan share link webinar tadi malam atau tadi pagi supaya tanya lebih detail tentang harga buku ataupun harga promonya gitu ya teman-teman. Silakan, tapi nanti kita share juga. Saya izin ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Baik, itu beberapa pertanyaan terkait tentang bagaimana cara ikut programnya. Nanti ada registrasinya, ada beberapa informasi lagi yang kita sampaikan teman-teman. Tapi buat saya teman-teman menarik banget bagaimana mentadaburkan ayat-ayat galau. Nah, gimana teman-teman? Ada yang masih galau dikit-dikit gitu ya. Bagaimana tadabbur tentang ayat-ayat wisata dan kuliner gitu Ustaz. Nah, kita mau wisata mau kuliner nih, tapi ternyata Allah teman-temannya kita harus tahan sedikit, nggak boleh keluar negeri. Nah, itu gimana cara tadabburnya? Ayat-ayat apa saja? Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung nanti ya. Tunggu informasi berikutnya. Saya izin ke Q&A Ustaz. Saya ke Ustaz Faris kali ya, Mas Agung ya. Baik. Dari Eka Kusmayani bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara kita mengajak ibadah dan fahami Al-Quran kepada orang tua atau kerabat kita yang sepertinya ada kemarahan, rasa tidak terima terhadap yang dialaminya, qada dan qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari sisi psikologisnya harus diselesaikan dulu atau tetap diajak terus saja untuk belajar Al-Quran? Jawaban saya satu, nanti ada Islamic Awareness tentang psikologi, teman-teman. Ini penting banget, saya promo lagi sedikit. Selain buku, saya juga informasikan promo sedikit, teman-teman. Itu salah satunya kenapa dalam tahun 2022 ya Ustaz ya. Teman-teman izin nanti sebelum kita close, ada beberapa rangkaian program yang teman-teman bisa ikuti. Salah satu. Tapi Mas Bayu, orang jangan sampai salah ya. Ya, Ustaz. Iman-Ped, promo, program itu promo melayani. Ya. Bukan promo bisnis, bukan teman-teman. Benar ya. Saya buka dapur kita lah. Keuangan pun minus. Coba bayangkan. Keuangan, operasional kita segala macam dalam setahun ini. Minus ya Mas Bayu ya. Minus. Coba bayangin ya. Jadi teman-teman, Anda bayar, Anda apa itu untuk Anda semua. Ya, untuk melayani Anda semua. Ya, kita nggak ngambil keuntungan di situ. Yang di tim saya ini ada beberapa yang tim inti banget, ada sekitar 14 orang itu. Itu mereka profesional, bekerja, digaji ya. Uangnya lebih banyak dari uang saya. Mereka nggak ambil apapun dari Iman-Ped ini, kecuali yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan untuk operasional program-program kita. Masya Allah, ini luar biasa sekali teman-teman sekalian ya. Dan ingat, kita nggak minta, kita nggak buka open donasi untuk beli kamera, beli alat multimedia, sedang menyiapkan studio dan seterusnya. Karena kita pingin kita ini bisa melayani sekuat mungkin untuk teman-teman dari sisi apapun, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, hidup kita ini untuk itu insya Allah. Teman-teman doakan, kita harap doa aja, istiqomah sama ikhlas, itu aja Mas Bayu insya Allah. Terus doakan kita supaya bisa istiqomah dan ikhlas itu. Ya, Karena jaga hati itu yang paling susah Ustaz. Ya, begitu ya. Benar. Dari kanan kiri goyang kanan kiri segala macam. Mohon doanya. Baik, saya jawab sekarang. Silakan Ustaz. Qada dan qadar ini ya. banyak pertanyaan sekali Ustaz. Ya, teman-teman sekalian. Di antara yang terbaik cara Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia dari ayat-ayatnya itu melalui kisah. Gitu. Kita selama ini mungkin membaca kisah,
tapi kita tidak dapat banyak dari mutiara-mutiara kisah itu. Nah, di dalam Al-Quran, kalau kita lihat misalnya salah satu kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai kisah yang terbaik. Ini kisah tentang apa coba? Kisah tentang bagaimana mengarungi kehidupan. Cara kita bagaimana memandang. Banyak hal-hal yang dilihat jelek ternyata akibatnya baik. Coba lihat naik turunnya kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ini kita akan tadaburi ini. Dan setiap kata, setiap ayat, setiap lembar halamannya ada pelajaran yang sangat kuat. Lalu kemudian ketika ayat itu bersambung, surah itu bersambung dengan surah sebelumnya, kita dapat perspektif baru. Ketika kita lihat satu kata didekatkan dengan kata yang lain, dapat perspektif baru. Kita lihat begitu. Secara umum kisah Nabi Yusuf, coba. Nabi Yusuf adalah anak yang paling dicintai oleh ayahnya. Iya kan? Baik apa buruk? Baik dong. Ya, dia yang paling dicintai oleh ayahnya. Baik. Tapi ternyata itu berakibat buruk. Apa akibat buruknya? Dia dibenci oleh saudara-saudaranya sehingga mau dibunuh, dibuang ke dalam sumur. Dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudara sendiri. Itu baik apa buruk? Buruk. Tapi akibatnya baik. Karena dari sumur itu dia sampai ke Mesir. Ya. Kemudian di Mesir dia dijual sebagai budak. Coba bayangkan. Anak orang yang mulia, anak orang yang mulia, anak orang yang mulia, anak orang yang mulia. 4 keturunan, generasi mulia semua. Nabi berkata tentang Nabi Yusuf. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf, anak Yakub, anak Ishak, anak Ibrahim. Subhanallah. Manusia-manusia pilihan semua itu. Tiba-tiba dijual sebagai budak dengan harga yang sangat rendah. Ya. Tetapi akibatnya baik. Dia tinggal di istana. Tinggal di istana baik apa buruk? Baik dong. Manusia lihat itu baik. Enak banget kamu tinggal di istana. Ternyata yang baik itu berakibat buruk. Apa? Dia difitnah melakukan sesuatu yang keji dengan majikan perempuan. Fitnah jelek atau baik? Jelek. Tapi itu ya yang membuat dia sampai ke penjara. Tapi itu yang kemudian membuat dia menjadi raja di Mesir. Kan kehidupan begini, zigzag. Anda kalau tidak ada safety net, tidak ada jaring pengaman, yaitu Al-Quran ini, sebagai petunjuk, sebagai pembeda yang baik yang benar, sebagai terapi, sebagai cahaya, ya fungsi-fungsi Al-Quran itu, maka Anda akan diombang-ambing oleh permainan, ya lentur kehidupan, ombak kehidupan ini, stres kita. Justru semakin stres, semakin butuh terhadap Al-Quran. Tetapi cara berinteraksinya harus benar. Bagaimana itu? Tadabbur. Bagaimana maknanya? Kira-kira begitu Mas Ayi. Baik, masalah. Syukur Ustaz. Jadi teman-teman, kalau pertanyaan tadi Ustaz, psikologinya dahulukan dulu atau tetap diajak terus harus berbarengan sebetulnya begitu ya? Iya. Harus berbarengan. Tidak bisa dipisah-pisah teman-teman ya. Baik, teman-teman kelihatannya hampir seluruh pertanyaan yang kita izin sudah kita sampaikan sebetulnya dan kita jawab. Tapi saya izin beriman kembali teman-teman bahwa 4 sesi besok di Januari itu adalah sesi teaser sebetulnya. Sebelum nanti kita menyelami untuk 30 episode berikutnya, teman-teman ya. Tapi itu ada Januari besok itu ada 4 sesi yang memang kita khusus tematik. Jadi kalau ke mall itu kayak pegang tester itu disertasi dulu. Betul. Maka snacknya dulu lah teman-teman ya. Sebelum makan main menunya, Ustaz. Main menunya itu nanti dimulai bulan Februari insya Allah sampai Maret ya, kurang lebih Ustaz ya. Maret sampai Februari sampai Maret teman-teman. Jadi 4 sesi besok adalah teaser teman-teman supaya teman-teman tahu sedikit tentang ngecap tadabbur itu apa bedanya dengan tafsir. Bayangan kasarnya begitu. Sebelum nanti di rangkaian lebih dalamnya lagi adalah di 30 episode berikutnya di Februari maupun di Maret teman-teman. Jadi mudah-mudahan bismillah teman-teman. Mudah-mudahan bisa menggunakan kesempatan ini supaya teman-teman sekali lagi belajar Al-Quran ini dengan yang baik, karena sebaik-baiknya juga kita bisa lebih paham. Jangan tafsir, jangan hanya jangan terjemahannya saja. Itu multi tafsir yang teman-teman kita perhatikanlah. Banyak orang punya multi tafsir akibat cuma tahu terjemahannya, tapi tidak melanjuti keingintahuannya lewat tadabbur dan belajar bersama para guru. Itu teman-teman ya, yang kita coba perbaiki terus. Baik, sebelum kita tutup teman-teman, izin saya mau sharing kira-kira di tahun 2022 Iman Pep punya apa saja teman-teman. Jadi mudah-mudahan rangkaian program ini teman-teman bisa lakukan nanti lebih detail
lengkapnya yang akan kita informasikan perkapannya begitu ya. Itu mungkin di akhir bulan inilah kira-kira kurang lebih begitu. Ada Urban Muslim Trip yang nanti kita lihat juga nih, Ustadz dan teman-teman, apakah mungkin atau enggak. Kalau melihat kebijakan pemerintah saat ini kelihatannya kita harus sedikit mundur, Ustadz. Mas Usama tadi udah. Afwan. Sebelum saya masuk, ingat, saya izin mudah-mudahan ada Mas Usama. Mas Usama bisa resen. Beliau perwakilan dari Pustaka Al-Kautsar. Ya. Boleh, mudah-mudahan bisa sharing sedikit. Nyari saya kelupaan. Sebelum nanti kita sedikit 3 menit informasikan program Imam Pet ada apa saja. Assalamualaikum Mas Usama. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Mas Bayu, Ya? Ustadz Izzuddin. Kitanya yang di sini nggak kedengaran. Oh, belum ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, baik. Alhamdulillah. Beneran ya? Baik, teman-teman, salam kenal juga dari Mas Usama. Mas Usama mungkin boleh cerita sedikit tentang buku ini, apa yang menjadi daya tarik salah satunya, sebelum nanti Imam Pet akan berkolaborasi dengan Pustaka Al-Kautsar untuk bisa menyelami lebih lanjut lah lewat rangkaian program besok di Januari, teasernya 4 kali sesi, kemudian nanti ada 30 sesi berikutnya di setiap pada subuh. Mas Usama silakan, mungkin boleh sharing sedikit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Usama dari perwakilan dari Pustaka Al-Kautsar lah. Saya mau bicara mengenai buku Tadabbur Al-Quran Aplikatif dulu. Buku ini itu kita udah ada rencana proses terjemahannya itu, setahu saya itu 2 tahun lamanya. Ya, jadi alhamdulillah tuh selama 2 tahun kita sangat berhati-hati untuk mencoba menerjemahkan buku Tadabbur Al-Quran Aplikatif ini yang dari awal kita udah tertarik banget, alhamdulillah. Ini buku sangat menarik, ditulis oleh tim Markas Al-Minhaj yang lembaga pendidikan keagamaan kayak gitu. Jadi buku ini sangat menarik lah menurut saya. Nggak ada yang serupa. Jarang saya menemukan buku-buku Tadabbur Al-Quran Aplikatif seperti ini yang ada tanya jawabnya, yang mudah dipahami, dan ya Masya Allah lah, kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menerbitkan buku ini, berhati-hati dalam proses penerbitannya, penerjemahannya, semuanya kita libatkan banyak pihak untuk kelancaran buku ini yang kita usahakan lah agar buku ini bisa memberikan banyak manfaat kepada orang-orang, kepada umat Islam di Indonesia terutama. Jadi buku ini itu kalau saya bisa katakan pertama di Indonesia ya. Pertama di Indonesia kita menerjemahkan lengkap 30 juz. Ada tanya jawabnya, ada makna katanya, terus diterjemahkan bersumber dari 16 kitab tafsir yang muktabar yang diakui, dan Masya Allah isinya pun itu sangat menarik. Ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai materi kajian atau untuk dibaca sendiri juga bisa. Jadi dukungan dari para ulama di luar sana yang terlibat dalam buku ini, dalam yang membuat buku ini, lembaganya pun sangat banyak. Kita sangat tertarik. Tujuannya pun disampaikan dalam buku ini, di mukadimahnya tujuan dari buku ini apa, terus solusi yang ditawarkan apa, dan itu sangat luar biasa, itu sangat dibutuhkan lah. Tujuan dan solusinya yang dari buku ini itu sangat mulia. Jadi kita harapkan buku ini yang telah kita terbitkan dengan susah payah, dengan kerja keras tim-tim Pustaka Al-Kautsar semua, dan semua teman-teman yang terlibat di Manpet dan lainnya, ya, insya Allah kita harapkan menjadi manfaat yang baik untuk umat-umat Islam yang lain. Ya, itu aja dari saya, Mas Bayu. Baik, jazakallah khair, Mas Usama. 2 tahun. 2 tahun ya. Teman-teman risetnya 2 tahun tentang buku ini. Jadi memang itu 2 tahun itu proses penerjemahannya. Buku aslinya kita nggak tahu berapa lagi.
Ya Allah, baik. Tapi emang sulit ya, karena memilah-milah. Jadi dari tafsir-tafsir yang banyak itu, lihat mana yang paling relate untuk kehidupan hari ini, mana yang bisa dikonsumsi untuk awam tadi, bahkan umur 14 tahun, 15 tahun, begitu. Baik. Gitu yang Masya Allah. luar Risetnya 2 biasa. tahun ya teman-teman, Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat banget buat teman-teman dan keluarga khususnya gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Usama. Salam untuk teman-teman di Pustaka Al-Kausar. Bismillah, dan terima kasih Imam Pet mendapatkan kehormatan untuk bisa berkolaborasi supaya sekali lagi penting sekali kita meningkatkan budaya literasi karena peradaban kita juga bermula dari sana juga. Jadi Bismillah, insya Allah teman-teman, mudah-mudahan mau belinya di mana? Salah satunya hari ini di lewat Imam Pet. Nanti di Urban Muslim Center yang Imam Pet markasnya lah gitu ya. Imam Pet ada, nanti juga teman-teman kalau offline datang mampir bisa juga beli di sana gitu ya. Saya izin teman-teman sharing sedikit tentang apa yang akan kita lakukan dari 2022. Ini ada seluruh rangkaian program yang kami ingin melayani teman-teman dengan lebih baik. Kebutuhan keilmuan apa saja yang teman-teman perlukan dan hal-hal apa saja yang teman-teman perlu, yang mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan teman-teman dalam belajar tentang agama kita lebih dalam dan lebih ngepop, tapi juga ringan, tapi juga menjawab solusi teman-teman semuanya begitu ya. Ada Urban Muslim Trip yang kelihatannya harus kita pending sampai tahun depan, kita melihat situasinya teman-teman ya. Lalu nanti ada buku yang di-launching oleh Ustadz Farid, insya Allah. Bismillah, mudah-mudahan Februari kita bisa informasikan lebih lanjut. New Package Happiness itu bicara bagaimana teman-teman meramu, merangkai, dan mengemas ya Ustadz ya. Kebahagiaan teman-teman tentu dari sudut pandang Islam, insya Allah. Lalu The Days kita lanjutin teman-teman yang belum punya buku The Days, nanti kita akan buka lagi bukunya atau beli di mana lagi di Manpet, begitu kita akan produksi lagi nanti untuk melihat belajar bagaimana melihat sisi lain dari Ramadan, dari view dan angle yang berbeda teman-teman. Jadi jangan lupa nanti beli bukunya di The Days. Lalu The Concept teman-teman yang kemarin ikut The Concept dan yang belum, bagaimana kita mengubah mindset nih teman-teman ya. Melihat hidup secara personal dan hidup secara profesional dari sudut pandang Islam, mindsetnya bagaimana. Ini adalah bridging sebelum nanti teman-teman lanjut ke masterclass Imam Pet. Nah, masterclass Imam Pet insya Allah Bismillah. Kita ada tempat, salah satunya di Bekasi Ustadz, Urban Muslim Center. Itu ada sekitar 48 episode teman-teman. Tapi 2022 kelihatannya karena kita mau coba offline teman-teman. Siapa yang rindu kajian offline, mudah-mudahan bisa ikut masterclass Imam Pet. Bismillah, ini adalah rangkaian program yang memang kita runut belajar Islam dari basic teman-teman. Bagaimana pertama kita bahas rukun iman, rukun Islam, ihsan. Nanti kita belajar yang itu yang basic, yang intermediate kita belajar tentang bagaimana interaksi terhadap Al-Quran dan hadis. Teman-teman belajar ya, bagaimana kita deteksi hadis palsu, hadis yang doif, hadis yang kuat, bagaimana. Sebelum nanti ke advance, kita belajar kenapa banyak aliran Islam, kenapa banyak mazhab. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut di masterclass Imam Pet. Lalu kita ada Islamic Wellness. Yang paling menarik adalah teman-teman, Islamic Wellness kita akan banyak sisi psikologi yang kita akan bahas di tahun depan. Kemarin teman-teman ada yang ikut dengan Mas Ihsan. Beliau memang orang expert di bagian konseling dan psikologi, punya background profesional. Nah, ini salah satu hal yang kita coba ungkap lebih panjang di tahun 2022 Islamic Wellness teman-teman. Rangkaiannya lebih panjang, jadi mudah-mudahan bisa bergabung. Selain Living Zero 4.0 dan Harmony of Quran, kita tetap lakukan di setiap Selasa. Ini mungkin ada beberapa ngetes, ada aplikatif juga ya mungkin Ustaz ya. Beberapa kita bisa sampaikan di sana, walaupun lebih intensif di pada subuh teman-teman. Itu adalah seluruh rangkaian program Imam Pet yang kita hadirkan sekali lagi atas feedback teman-teman supaya kita bisa melayani teman-teman dengan lebih baik dan lebih maksimal kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu begitu ya. Oh, terakhir Living Zero teman-teman. Siapa yang rindu Living Zero? Para risalah kemungkinan kita lakukan di weekdays pada saat Ramadan Ustaz ya. Weekend ada The Days, tapi weekdays ada Living Zero para risalah. Nah, itu kita belajar lagi dari awal teman-teman. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sebelum tahap Mekah ada pra risalah, bagaimana asal usul kenapa Rasulullah bisa hadir di suatu kaum, doanya siapa sehingga Rasulullah hadir, dan kenapa Rasulullah harus jadi nabi terakhir, itu di pra risalah salah satunya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bergabung juga di seluruh rangkaian program Imam Pet. Mungkin itu kurang lebih teman-teman. Masya Allah, kita terima kasih sekali atas waktunya, atas atensi teman-teman hari ini. Dan mungkin terakhir Ustaz, satu saja sedikit waktu, kenapa kita pentingnya belajar tadabbur Quran nanti yang akan kita lakukan di bulan Januari, Februari, dan juga Maret Ustaz. Ya, kita insya Allah
akan menghadapi bulan Ramadan itu setelah kita menyelesaikan 30 itu kan adalah bulan Al-Quran, Mas Bayu. Kita pingin Ramadan kali ini tidak sama dengan Ramadan sebelumnya. Jika sebelumnya Ramadan adalah bulan Al-Quran hanya sebatas membaca, kita pingin kita itu sudah jauh lebih akrab dengan Al-Quran, sehingga sentuhan Al-Quran kepada hati kita dalam setiap halaman-halamannya itu akan sangat berbeda itu nanti, insya Allah ya. Tidak ada seorang yang berinteraksi dengan Al-Quran kecuali kehidupannya menjadi jauh lebih berkualitas dari sebelumnya. Hubungan manusia dengan Al-Quran itu membuat manusia sangat tinggi di sisi Allah, atau kalau keliru justru itu membuat rendah sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Jadi ini hadis mauquf, artinya perkataan Umar, betapa banyak Allah mengangkat satu kaum karena Al-Quran, dan betapa banyak pula Allah justru merendahkan satu kaum karena Al-Quran. Kita nggak ingin, kita berinteraksi dengan Al-Quran, tapi justru kita ingin kita terangkat tinggi bersama terangkatnya Al-Quran. Kita terjaga seperti terjaganya Al-Quran. Kita ingin menjadi umat yang sukses sebagaimana pesan-pesan sukses yang ada di dalam Al-Quran. Kira-kira begitu. Baik, Mas Rasulullah SAW. Teman-teman, mudah-mudahan kita bisa selami lebih lanjut nanti ya di sesi Januari. Sebagai teaser 4 episode tadi, tadabbur ayat galau, ayat-ayat belanja, ayat-ayat minimalis, dan lain sebagainya. Itu ada 4 sesi sebelum nanti 30 episode berikutnya. Teman-teman mudah-mudahan bisa ikut bergabung ya di rangkaian program tentang tadabbur Quran aplikatif ini. Teman-teman, sekali lagi, tadabbur Quran aplikatif. Karena aplikasi yang kita ingin berikan sehingga teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, Masya Allah, mudah-mudahan bisa terus ikuti seluruh rangkaian program Imanpet. Teman-teman, sekali lagi, kita ingin melayani lebih baik teman-teman, makanya seluruh rangkaian program itu kita lakukan, dan yang baru salah satunya adalah program hari ini. Bismillah, terus follow IG Imanpet, terus ikut ke website Imanpet juga teman-teman, supaya teman-teman bisa update terus seluruh rangkaian program Imanpet selama tahun 2022. Mungkin itu teman-teman dan Ustaz. Kita tutup majelis mulai ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Tunggu informasi berikutnya teman-teman. Bagaimana beli bukunya? Nanti cek juga DM Imanpet ataupun tiba ID salah satu lini muamalah Imanpet. Saya kira itu kita tutup, Ustaz. Terima kasih sekali lagi. Jazakallahu khair, Ustaz Faris, Ustaz Izzuddin. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali nanti di episode dan program-program berikutnya. Terima kasih, kami undur diri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.